Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama memulai pembelajaran jarak jauh pada hari ini, kita bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus supaya setiap bagian yang akan kita baca dan kita renungkan boleh kita mengerti dengan baik. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersama-sama menyerahkan untuk waktu di mana kami akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami, menolong kami. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kami pemahaman supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak, kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Tema kita pada pagi hari ini adalah jangan khawatir. Jikalau sudah menemukan, anak-anak bisa memperhatikan, Pak Chandra akan membacakan ayat 25, kemudian kita akan memperhatikan sampai dengan ayat 34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kekhawatiran itu dapat dimanfaatkan oleh seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Kekhawatiran dapat dimanfaatkan oleh seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Apa maksudnya ini? Terkadang seorang pemimpin dapat menimbulkan kegelisahan kepada orang-orang yang dipimpinnya, supaya apa? Orang-orang yang dipimpinnya ini menjadi orang yang tergantung. Jadi misalnya, kalau kita membuat bawahan kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita merasa khawatir dengan apa yang menjadi kebutuhan utama mereka karena mereka tidak dapat mendapatkan kebutuhan utama itu,
maka mereka, orang-orang yang kita pimpin, akan mencari orang-orang yang bisa memenuhi kebutuhan hidup itu. Dan kalau kita bisa memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka pasti akan bergantung kepada kita. Oleh karena itu saya katakan bahwa kekhawatiran itu dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang memimpin dengan tidak bertanggung jawab. Kekhawatiran itu dapat membuat seseorang tergantung, dan itu bisa dimanfaatkan oleh pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tentu saja ini adalah sebuah contoh yang negatif dari kekhawatiran. Kekhawatiran itu dengan sengaja diciptakan, kekhawatiran itu dengan sengaja dikondisikan supaya orang-orang menjadi resah, dan akhirnya orang-orang itu memuji pemimpin itu, akhirnya orang-orang itu memilih pemimpin itu, dan akhirnya orang-orang itu mendukung pemimpin itu. Dan kalau kita mau jujur, kita saat ini hidup di masa-masa pandemi seperti ini, kita pun dipenuhi dengan kekhawatiran. Betul atau betul, adik-adik? Betul atau betul, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan? Kita hidup di dalam kekhawatiran. Kita tahu orang tua kita juga hidup di tengah-tengah kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Orang tua kita hidup di tengah kekhawatiran, apakah besok aku bisa mendapatkan pekerjaan yang masih baik? Kita tahu karena pandemi ini tidak sedikit orang yang dirumahkan, harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, maka kita juga tidak tahu kekhawatiran orang tua kita sampai kapan ini akan terjadi. Ada yang dirumahkan, ada yang dipotong separuh gajinya, bahkan ada yang sampai dipecat dan tidak mendapatkan usaha sama sekali atau gaji sama sekali. Sebagai anak-anak, sebagai siswa, kita memiliki kekhawatiran enggak? Iya. Kalau seandainya orang tua kita itu dirumahkan, orang tua kita tidak bekerja, lalu pertanyaannya adalah, nanti bayar uang sekolah pakai apa? Kita tidak bisa bersekolah kalau kita tidak membayar uang sekolah. Terus kemudian belum lagi kebutuhan bertambah, harus ada kuota internet, harus menyediakan gadget yang lebih canggih, karena kalau pakai gadget, ya, itu kalau pakai pembelajaran online jarak jauh yang cukup lama, gadget itu akan menjadi panas dan tentu saja akan gampang rusak. Harus ada device yang lebih canggih daripada gadget kita untuk pembelajaran jarak jauh. Orang tua khawatir, pemasukan berkurang tetapi pengeluaran bertambah. Anak-anak juga menjadi resah dan khawatir karena apa? Kalau orang tua tidak bisa membayar uang sekolah, otomatis mereka tidak akan bisa lanjut untuk sekolah. Tidak tahu masa depannya seperti apa. Bahkan di dalam kehidupan negara kita tahu bahwa negara-negara yang ada di tetangga kita sudah masuk di dalam yang namanya kondisi resesi. Karena pertumbuhan ekonominya negatif, maka negara itu berada di dalam sebuah kondisi resesi. Oleh karena itu, hari ini kita sekali lagi belajar. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang telah ditebus oleh Kristus, Tuhan meminta kita untuk memiliki sikap yang benar terhadap kekhawatiran. Bukan berarti kita tidak khawatir. Kita boleh khawatir. Tetapi sikap yang benar akan menolong kita memiliki respon yang benar terhadap ketidakpastian ini. Lalu pertanyaannya adalah, melalui bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, mengapa sih kita perlu memiliki sikap yang benar terhadap kekhawatiran? Yang pertama, karena kekhawatiran akan membuat kita tidak dapat melihat mana yang lebih penting dan mana yang tidak penting. Kekhawatiran akan membuat kita tidak dapat melihat mana yang penting dan mana yang tidak penting. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam bagian ini, maka kita melihat bahwa bagian ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di ayat 25,
yang kedua di ayat 31, dan yang ketiga di ayat 34. Apa yang menjadi tanda pembagi dari ketiga ayat ini? Coba anak-anak lihat dari ketiga ayat ini. Ya, yang menjadi tanda adalah setiap awal dari bagian ini dimulai dengan kata apa? Karena itu atau sebab itu. Lalu diikuti dengan kata apa? Janganlah kamu khawatir. Ya, ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu. Ayat 31. Sebab itu, ya, sebab itu janganlah kamu khawatir. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Kita melihat dari bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu kekhawatiran akan membuat kita melihat sesuatu yang kesulitan untuk melihat. Kekhawatiran akan membuat kita kesulitan untuk melihat mana yang penting dan mana yang tidak penting. Coba kita lihat, ya. Di sana apa sih yang kita khawatirkan? Makanan, minuman, pakaian. Tetapi di dalam ayat yang ke-25 dikatakan apa? Ya, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang akan hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir akan apa yang hendak kamu pakai. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih penting daripada makanan, minuman, atau pakaian. Apa itu? Hidup kita sendiri. Hidup kita sendiri itu lebih penting daripada yang namanya makanan, minuman, atau pakaian. Pertanyaannya adalah, kita ini makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Menurut anak-anak, kita ini makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ayo coba dipikirkan. Kita ini makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Saya yakin kita semua setuju bahwa kita itu makan untuk hidup. Makanan itu digunakan untuk menunjang kehidupan. Jadi makanan itu tidak lebih penting daripada yang namanya kehidupan. Kehidupan itu lebih penting daripada makanan. Memang ada kekhawatiran, ada keresahan ketika kita kesulitan untuk mendapatkan makanan. Tetapi kita harus ingat bahwa apa? Bahwa kita ini adalah orang yang spesial. Makhluk yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Makanya di dalam bagian ini kita dibandingkan dengan apa? Burung-burung. Burung-burung yang tidak menuai, tidak menabur, dan tidak mengumpulkan. Tetapi burung-burung itu diberi makan oleh Bapa yang di surga. Demikian juga bunga bakung yang di ladang, tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Bahkan dikatakan apa? Salomo dalam kemegahannya pun tidak memiliki, tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Artinya apa? Kalau ciptaan Tuhan yang lain saja Tuhan pelihara, pasti kita manusia akan dipelihara Tuhan seperti Tuhan memelihara dan menjagai biji matanya sendiri. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk melihat bahwa hidup kita itu lebih penting daripada sekedar makanan, minuman, ataupun pakaian. Kekhawatiran akan membuat kita gagal untuk melihat mana yang penting dan mana yang tidak penting. Oleh karena itu kita belajar. Kita bisa memiliki kekhawatiran, tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menghilangkan pandangan kita bahwa hidup itu lebih penting dari semuanya. Hidup itu lebih penting daripada makanan, minuman, ataupun pakaian. Itu yang pertama. Jadi, kita harus memiliki sikap yang benar terhadap kekhawatiran. Karena apa? Karena kekhawatiran dapat membuat kita
tidak bisa melihat manakah yang lebih penting, manakah yang penting, manakah yang kurang penting, dan manakah yang tidak penting. Lalu yang kedua, mengapa kita perlu memiliki sikap yang benar terhadap kekhawatiran? Yang kedua, karena ketika kita memahami kekhawatiran dengan sikap yang tidak benar, kita diibaratkan sama atau tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah atau orang-orang yang tidak beriman. Perhatikan di ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, siapa Allah bagi kita? Sosok Allah seperti apa yang kita kenal di dalam kehidupan kita? Kita tahu bahwa Allah itu kasih. Kita tahu Allah itu juga adil selain kasih. Tetapi kita juga harus ingat, Allah adalah Allah yang terus memelihara umat pilihannya. Allah adalah Allah yang terus akan menjaga dan melindungi umat pilihannya. Dia tidak akan pernah lalai. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita khawatir, kita lupa kepada Allah. Karena apa? Fokus kita kepada makanan, minuman, pakaian, atau apapun yang kita khawatirkan. Kita lupa bahwa ada Allah yang menciptakan kita dan Ia dapat memelihara kita. Oleh karena itu, kekhawatiran dapat membuat kita menjadi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kalau Allah memelihara kita, berarti kita lakukan bagian kita dengan baik, yaitu bekerja dengan baik. Dan Tuhan akan menggenapkan rencananya memelihara hidup kita melalui pekerjaan yang masih Tuhan percayakan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar. Mari kita mengenal Allah kita. Saat ini, siapakah kita? Apakah kita adalah masih bisa dianggap sebagai orang-orang yang beriman? Apakah kita masih bisa dianggap sebagai orang-orang yang mengenal Allah? Kalau memang kita adalah orang-orang yang masih dianggap sebagai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengenal Allah, mari kita memiliki sikap yang benar terhadap kekhawatiran. Jangan sampai hal-hal yang tidak penting yang kita khawatirkan itu menghilangkan pengenalan kita terhadap Allah. Sehingga dikatakan kita menjadi orang-orang yang tidak beriman. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita perlu memiliki sikap yang benar terhadap kekhawatiran? Karena apa? Kekhawatiran itu mempunyai harinya sendiri. Kekhawatiran hari ini biarlah untuk hari ini, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ada yang tahu esok akan terjadi seperti apa? Tidak ada yang tahu, bukan? Lalu gunanya apa? Kita khawatir untuk hari esok kalau kita tidak tahu. Bukankah itu namanya bodoh? Kita tidak tahu, tetapi kita khawatir. Oleh karena itu, kita harus belajar, hidup dari hari ke hari dengan percaya dan beriman bahwa Allah memelihara kita. Dengan percaya dan beriman bahwa Allah akan menjagai dan melindungi kita. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bahkan kita diminta untuk memiliki sikap yang benar terhadap kekhawatiran adalah apa? Karena kalau kita khawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, maka itu tidak akan membuat hidup kita lebih bertambah satu hasna. Kekhawatiran itu tidak akan menambah sesuatu apapun di dalam kehidupan kita. Selain menambah kecemasan dan menambah keresahan. Kekhawatiran itu tidak menambah apapun dalam kehidupan kita.
kekhawatiran tidak mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita belajar hidup satu hari demi satu hari. Hidup satu hari demi satu hari. Hari ini kita jalankan bersama-sama dengan Tuhan. Esok hari kita percaya bahwa Tuhan tetap akan memelihara kita. Esok hari apakah akan susah? Bisa jadi lebih susah. Tetapi tidak usah khawatir. Tuhan yang akan menjagai dan memelihara hidup kita. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari di masa-masa pandemi ini kita terus percaya kepada Tuhan. Kita mendoakan orang tua kita supaya mereka boleh diberikan damai, sejahtera, dan ketenangan. Mereka boleh terus dipelihara oleh Tuhan, sehingga melalui pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan orang tua kita, kita pun juga boleh mengalami pemeliharaan daripada Tuhan. Dan jangan takut, jangan kita memiliki sikap yang salah terhadap kekhawatiran. Karena apa? Yang pertama tadi ingat, kekhawatiran akan membuat kita tidak bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Yang kedua, kekhawatiran itu akan membuat kita tidak menjadi orang-orang yang tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah atau orang-orang yang beriman. Yang ketiga, kekhawatiran itu tidak menambahkan apa-apa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita belajar hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Hidup sehari demi sehari. Kalaupun kondisi susah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita memulai hari ini dengan bersandar penuh kepada Tuhan, dengan bergantung kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Tuhan, sebagai manusia, wajar kami memiliki kekhawatiran. Oleh karena itu, biarlah ketika kami khawatir, kami pun juga memiliki sikap yang benar terhadap kekhawatiran itu. Dan kiranya Tuhan menolong kami melewati masa-masa pandemi ini dengan terus percaya bahwa Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjagai, Tuhan akan melindungi setiap kami. Kami serahkan untuk pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati setiap kami yang mengikuti pembelajaran ini di rumah. Demikian juga untuk setiap Bapak Guru dan Ibu Guru yang menyampaikan pembelajaran. Kiranya Tuhan juga menjagai, memberkati jaringan yang kami gunakan supaya tidak ada gangguan yang berarti. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.